Jadi apa yang harus dilakukan? Sikap apa yang harus dilakukan pada anak-anak saat komunikasi? Karena komunikasi ini adalah sesuatu yang unik. Komunikasi ini adalah sesuatu seni bicara. Satu, tapi apa tadi? Tenang. Supaya tenang, itu tadi tambah ilmu. Sudah ada ilmu juga kadang di otak kita nih. Sudah ada ilmu, ya, tapi terblokir ilmu itu. Sudah ada ilmu, terblokir. Kenapa? Ini, batang otak tegang. Coba pegang dulu, Bu. Yang di leher tuh. Di dalam itu ada batang otak. Itu tegang. Kalau batang otak tegang, Bu, ilmu yang ada di depan terblokir sementara. Ibu belajar parenting dimanapun, oleh siapapun, ibu udah kumpulkan, bahkan tiap hari, ibu taklim tiap hari, baca Quran juga tiap hari, ya, itu berkumpul nanti di otak, di prefrontal di sini. Tapi pada saat yang batang otak, yang bagian leher tegang, ya, apa sih manifest tegang? Ngambek dan ngeyel, maka ilmu yang di otak terblokir sementara. Sehingga mungkin ada orang di tangga, ya, ngomongin kita, ih percuma ikut parenting terus, ya, anaknya nakal dia marah juga. Sebetulnya nggak percuma, karena di akalnya sudah ada isinya. Hanya karena batang otak yang di leher tegang, maka tetap akan ada respon fight or flight, serang atau lari. Itu lagi lah makanya tadi dikatakan tenang. Bagaimana tenang? Tenang itu satu, rubah posisi. Dua, olah nafas. Rasulullah SAW ajarkan kalau lagi marah berdiri, kesel berdiri, duduklah Bu dulu. Nggak usah misalnya, aduh apa jalan keluarnya ya, apa jalan keluarnya ya. Duduk dulu, rubah posisi, duduk dulu. Olah nafas. Nafas biasa itu sudah membuat tenang, tetapi akan lebih tenang dengan, ya, zikrullah. Yang mana? Istighfar. Astaghfirullahalazim. Keluar ya. Coba sekarang ibu-ibu teman-teman tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Ya. Sekarang istighfar ya. Waktu istighfar dibalik. Keluarkan karbon dioksidanya dulu. Setelah itu rasakan hidung tarik oksigen secara otomatis. Ayo. Astaghfirullahalazim. Langsung ketarik gak oksigen tanpa harus ditarik? Nafas yang kita tarik dengan, ya, take the breath gitu ya, itu kurang lebih 3 liter. Tapi pada saat kita istighfar dulu, mengeluarkan karbon dioksida, nafas yang ditarik yang masuk 5 liter. Lebih banyak mana coba? Ya, maka bersyukur kita umat Islam senantiasa diajarkan teknik-teknik manajemen emosi sejak kita kecil. Oleh apa? Tuntunan ad-dinul Islam. Astagfirullahaladzim. Tapi tolong tambahkan untuk habis istighfar diem dulu. Jadi bukan sambung menyambung, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti nggak sempat oksigen masuk. Itulah makanya kalau ibu istighfarnya kayak gitu, matanya mau keluar. Karena oksigen nggak masuk, karbon dioksida keluar semua, sampai mata-mata mau keluar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ayo tenang dulu. Astagfirullahaladzim. Biar masuk dulu, tenang. Astagfirullah. Berapa kali Bu Aisyah? Wah, ini saya bilang tergantung keselnya sama siapa, Bu. Kalau Bu Isa kalau sama anak 3 kali istighfar, duduk istighfar, udah tenang. Ilmu yang ada di sini teringat kembali. Oh, memang begitu anak laki-laki. Oh, memang begitu anak perempuan yang sedang menstruasi. Kita kasih tahu 1 kalimat, dia jawab 20 kalimat. Oh, memang begitu ini. Oh, itu ingat ilmunya. 3 kali istighfarnya, Bu. Tapi kalau menghadapi marahnya sama suami 9 kali. Mana tuh suami ngeselin gitu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 9 kali baru teringat di otak. Oh, suamiku jembatan surgaku. Bayangkan 9 kali. Saya nggak tahu bapak-bapak, karena saya nggak pernah tanya suami saya, kalau kamu kesel sama siapa saya, berapa kali kamu istighfar? Takutnya 13 kali. Lebih lama lagi dan lebih banyak lagi. Ngerti ya Bu?
Jadi nggak percuma taklim, nggak percuma belajar. Kenapa? Itu ada masuk di otak. Karena kalau kita nggak belajar, otak yang frontalis itu kosong, ya. Ibu udah tarik nafas berkali-kali, nggak ada ilmunya. Tetap aja ibu marah sama anak laki. Anak laki mau jadi apa kamu? Lah, kata anak laki, bunda aja bingung apalagi aku. Nanya sih, mau jadi apa kamu? Apa itu? Paham ibu? Itulah pentingnya. Hanya memang batang otak itulah, ya, sebuah cara Allah untuk mau melihat yang mana hambaku yang apabila dia berada di apapun level emosi dia ingat aku, karena itu untuk jadi ladang amal. Astagfirullahaladzim. Sampai sini sepakat dulu ya Bu. Jadi apa tadi? Tenang. Tenang itu didapati dengan apa tadi? Rubah posisi sama olah nafas. Bu Aisyah, saya udah duduk, udah berkali-kali istighfar, bahkan nggak lagi 9 kali, 33 kali. Kenapa masih nggak enak perasaan saya? Apa kata Rasulullah SAW? Rebahan. Rubah posisi lagi bukan? Itu tuh baru diteliti di Stanford University. Rupanya kalau ibu ada masalah, terutama suami istri ada masalah, nggak usah diselesaikan saat itu juga. Mending pergi tidur. Begitu kata penelitian. Nggak usah datangin suami, ayah, selesaikan masalah ini juga sebelum kita tidur. Kebalik. Tidur aja dulu, baru besok diselesaikan. Kan banyak tuh istri kan, saya nggak bisa kayak gini, harus selesai sekarang, saya nggak bisa gini. Siapa itu yang HP? Siapa? Astagfirullahaladzim. Ya, paham ya Bu? Rubah posisi, duduk saja. Ibu masih gundah gulana, disuruh rebah. Gimana Bu Aisyah? Boleh tempat tidur. Tapi kalau saya, karena Rasulullah waktu itu tempat tidurnya di lantai, kan kita kan ngikutin apa Rasul, berarti lebih afdal di lantai. Maka saya biasanya rebahan di lantai sambil istighfar. Suami saya pulang kerja lihat istrinya di lantai, dia tahu pasti istri saya sedang marah banget. Termasuk kode itu. Saya kadang-kadang nggak tahu, saking manajemen emosi istighfar, astagfirullahaladzim gitu ya. Terus nggak tahu, suami udah tahu nggak tahu. Suami saya juga udah ngerti itu. Oh, istri saya sedang ngikutin apa kata Nabi SAW untuk memanage emosi. Pasti dia marah sekali. Tapi yang pertama yang dia lihat, perut saya bergerak apa enggak. Nah itu. Takutnya disangka lagi manajemen emosi, taunya udah dingin semua badan. Kacau kan? Makanya dia lihat, oh ya. Tapi dia nggak tinggalin, dia duduk di mejanya, sambil ngeliatin lagi saya. Itu kadang 1 jam. Bangun saya kaget udah ada, ayah udah datang, tapi udah pakai senyum. Kenapa? Udah lepas semua ganjalan-ganjalan dengan teknik itu. Udah lepas. Suami saya lebih senang saya begitu daripada saya nggak begitu. Kalau saya nggak tiduran gitu, dia udah bakal, aduh, nih pasti deh. Lehernya goyang-goyang pasti. Dari mana? Jam segini baru datang. Nggak ngasih tahu. Goyang-goyang. Makanya suami saya lebih senang saya rebahan di lantai daripada dia begini-begini terus. Itu tuh hebatnya ya, apa yang baginda Nabi SAW ajarkan baru diteliti di Stanford University. Ini yang akan kita pakai terus supaya tenang, ibu tenang ya. Tapi juga lihat kondisi Bu, jangan ibu di mall langsung rebahan. Enggak juga gitu, itu bukan suami kita seneng, malu Bu. Langsung dia bilang, bini siapa tuh ya? Dia kabur. Ngerti ya Bu? Iya, paham ya? Saya juga suka kalau misalnya laki-laki sama perempuan ini, karena perbedaan laki perempuan, masih ingat ilmu-ilmu kita ya? Kadang itu senang diajak jalan oleh suami, ya kan? Tapi uniknya di mobil saja nggak ada setengah jam, ya Allah jengkel banget. Itu karena perbedaan doang. Hanya gara-gara suami saya bilang, itu dia, ya gedungnya udah kelihatan. Laki-laki kan matanya lurus, dia lihat jauh tuh lihat. Perempuan nggak lihat. Saya dikit-dikit gini, mana sih? Kata suami, itu mana sih? Terus suami cuma bilang begini doang, masa gitu aja nggak kelihatan? Ya Allah Pak, sereset. Makanya perlu teknik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya itu melihat ya, saya kalau ajak jalan sama suami cuma berdua aja, ya, itu kaca saya selalu berembun. Karena dikit-dikit astagfirullahaladzim,
Supaya apa? Supaya selama perjalanan itu, misalnya diajak jalan seharian, muka kita ya nggak cemberut seharian. Karena dikit-dikit kita tersinggung, karena cuma perbedaan aja. Suami udah jalan-jalan nyasar 2 kali, istri suka bantu nggak? Apa istri bantu? Minggir ayah, minggir. Pas minggir, buka jendela tanya kan? Mas jalan Dahlia di mana? Kata tukang parkir, lurus bundaran belok kanan. Ayah, lurus bundaran belok kanan. Apa kata suami? Udah tahu. Dalam hati udah tahu nyasar. Saya tuh berantemnya gara-gara itu. Dan baru tahu 2006 rupanya laki-laki nggak boleh digituin. Suami yang jalan nyasar, kemudian istrinya ujuk-ujuk nanya sama orang lain. Apa bawah sadar laki-laki? Istri saya lebih percaya laki-laki lain dibanding aku. Gitu. Memang gitu penelitian itu. Maka kalaupun mau nanya minta izin. Ayah, aku bantuin nanya ya. Kalau suami bilang nggak usah, oke. Makanya kalau pagi-pagi mau ada taklim begini, seminar, saya nggak mau diantar suami, takut durhaka. Apalagi tempat baru kan, nanti bilang kanan kiri, dia nggak mau nanya, akhirnya sampai sini jam 11 nggak jadi taklim. Makanya udah dah jemput aja panitia aman, atau naik Grab, ya kan? Paham sampai sini ya? Itu berantemnya gara-gara gitu. Maka tadi tenang. Kedua, ingat, hindari membanding-bandingkan. Itu tuh, itu sakit hati itu anak-anak banding-bandingkan. Jangankan dibanding-bandingkan, mereka bersaudara kandung saja ada persaingan. Itu ada istilahnya sibling rivalry, persaingan antar saudara kandung. Ibu juga nggak usah malu bahwa anaknya sering bersaing, sering rebutan mainan. Nggak usah malu, emang begitu. Itu latihan kompetisi. Nggak usah malu. Ya. Saya selalu bilang sama diri saya, Aisyah, kamu ajarkan orang parenting, anakmu rebutan, emang itu sibling rivalry. Hanya bedanya karena sudah belajar, pada saat anak rebutan hanya mainan saja, ini punya aku, punya aku, gitu. Bedanya kalau kita yang sudah belajar tidak cepat-cepat intervensi. Lihatin aja dulu dari jauh, dan ingat supaya tenang sambil duduk. Tuh anak lagi berantem di depan kan? Kenapa Bu Aisyah nggak langsung intervensi saja? Mereka lagi belajar kompetisi. Untuk apa? Di luar rumah lebih banyak kompetisi lagi. Terus gimana untuk intervensi? 2 hal saja. 1, ketika mereka sudah ngomong kata-kata yang kasar. Boleh bersaing tapi nggak kasar. Paham ya Bu? Atau sudah mau memukul. Pegang tangan tapi yang lembut. Nggak usah. Patah tangan anak kita bukan gara-gara bersaing, gara-gara ibunya yang tarik. Tambah celaka kan? Boleh bersaing nggak pakai mukul. Latihannya kan gitu. Paham ya Bu? Apalagi anak laki-laki. Siapa punya anak laki-laki lebih dari 1? Selamat ibu, selamat. Di otak laki-laki itu otak bersaing memang Bu. Kalau perempuan otak berkumpul. Siapa punya anak perempuan lebih dari 1? Lebih sering berkumpul kan? Ya, kakak-kakak kita main yuk, main. Anak laki emang otaknya bersaing, ya. Di sekolah aja kalau anak perempuan ada murid baru perempuan pasti didatengin kan? Kamu dari mana? Nama kamu siapa? Main yuk. Anak laki ada teman barunya anak laki, masa bodoh dia. Tapi apa yang dilihat? Bawa mainannya gede banget. Itu laki-laki. Ya, karena otak laki-laki otak benda, otak bersaing, itu dia laki-laki. Makanya kalau punya anak laki-laki lagi bersaing, ibu tenang aja. Cuman bilang dalam hati kita, ya Allah, alhamdulillah anakku laki-laki banget. Udah gitu aja. Kenapa? Untuk dia belajar bersaing nanti untuk menjemput nafkah di luar rumah. Paham sampai sini ya? Jadi tenang dulu, tenang, tidak membanding-bandingkan. Itu kadang-kadang, maaf, peristiwa LGBT ternyata faktor kontribusinya pada saat perkembangan anak-anak ini kita sering ngomongin mereka hal-hal yang buruk gitu. Itu ternyata narkoba juga begitu. Hanya tuh latihannya, aduh, Allahu Akbar, mohon makanya sama Allah, ya Allah, mohon ya Allah untuk senantiasa dibimbing. Selebihnya apa? Itu tadi ilmunya masukkan kita ya, tentang laki-laki bagaimana, perempuan bagaimana, watak ini bagaimana, watak ini bagaimana, bagaimana pendekatan dengan anak yang wataknya seperti ini, itu ada. Makanya ada istilah baterai kasih sayang ada.
Itu nambah memang ilmunya, ya.